Anda menyimpan video CCTV korban ke DVD untuk apa? Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD itu. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di Hai Haikal yang kedua. Dan sekarang aku akan melanjutkan game Peekaboo Unhuman. Seperti yang kalian lihat di episode sebelumnya, si Edward ini diinterogasi oleh itulah pokoknya mah. Aku juga nggak tahu nanti ini akan lanjut apa akan ini ya, akan ada part 3 atau cuma part 2 nanti ya, nggak tahu juga. Ya begitu aja lah ya, nggak tahu nanti ada part nah sampai part 3 atau part 2 ini udah mau selesai, nggak tahu juga. Nah, seperti kemarin itu kita udah ada di sini ya, disuruh ngapain kita, aku juga nggak tahu ini ngapain, pokoknya mah disuruh ke sini weh. Aduh. Oke, ngapain sekarang? Jongkok kah? Oh, interact. Jongkok. Oke, interactnya jongkok dulu ya. Jongkok dulu ya. Kita buka dulu scriptnya. Nah, buka. Nah, taruh makanan. Tutup kembali. Gak dikasih minum nih. BTW gak dikasih minum. Oke, udah weh. Oh iya, lupa gua ininya. Tutup kembali, tutup kembali, tutup kembali itunya. Oke, pantau di CCTV. Disuruh pantau ya. Aduh, disuruh ngapain lagi nih? Aduh, si Edward, kau udah gila apa ya? Melakukan eksperimen terhadap, aduh, please lah Edward. Kamu itu orang gak tahu diri emang. Oh, gaya makannya masih sama saja ya. Oke, subjek langsung makan. Astaga. Belum ada perubahan dari gaya makannya. Masih seperti itu. Jadi gimana sekarang? Dikasih CCTV juga ya kan? Aduh, please lah Edward, kau ini gila banget, buset. Sedih aku. Oke, hari ini semua berjalan lancar. Subjek aman, lingkungan di luar juga aman terkendali. Oke, sekarang saatnya untuk menyalin data CCTV. Waduh, transfer data ke PC. Transfer data ke PC. Oh, ini nih. Transfer data CCTV ke PC. Salah baca. Transfer data ke PC. Oke. Sekarang geser bangkunya. Geser weh. Ayo geser. Ayo geser. Gimana gesernya? Gimana gesernya? Gimana? Geser bangku ke PC. Oh, ini nih interact. Wow. Kita nyalain gimana? Burning ke PC. Oh. Burning apa? Burning. Oh. Oke. Disuruh ngapain ini? Oh, ada lagi nih. Oh, burning tuh DVD. Oh, ini nih. Oke, cara giniin. Nah, sekarang burning ya, burning datanya. Nggak tahu lah mau ngapain. Oke, kita interact dan burning di DVD. Awas ya kalau ini makin ini lagi ya. Aduh, kalau udah gila sih si Edward ini mah ya. Aduh, janganlah seperti inilah Edward. Oke, ambil DVD-nya dan beri tanggal berapakah ini? Oke. Disuruh ngapain? Ambil dan tadi ada interact kan. Nah, oke, di sini menulis tanggal di DVD-nya. Oke, seperti itu kah disuruh dikasih ambil DVD, kita berdiri. Ya, seperti itulah, taruh di rak. Buset, banyak banget. Buset, DVD-nya banyak banget. Ini mah buset, udah berapa tahun lalu ini mah.
Gak usah gini lah, kita ada suruh ngapain lagi nih sekarang. Oh, udah. Gua kira mau disuruh ngapain lagi nih. Anda menyimpan video CCTV korban ke DVD untuk apa? Tentu saja untuk dokumentasi penelitian. Saya juga merasa senang ketika melihat deretan DVD itu. Rasanya seperti punya barang koleksi. Aduh, ini kenapa makin ngaco aja nih pertanyaannya. Anda bilang ini adalah penelitian untuk ilmu pengetahuan. Siapa yang menyuruh Anda? Apakah ada pihak yang mendanainya? Saya independen. Saya melakukannya sendirian. Nggak ada pihak lain yang terlibat. Lalu untuk apa Anda melakukan hal ini? Apa motifnya? Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk science. Seperti yang saya bilang, untuk science. Saya sungguh penasaran, apakah manusia bisa hidup tanpa interaksi? Hah? Anda gak perlu menyekap anak kecil untuk mendapatkan hal itu, kan? Anda bisa membaca berbagai buku dan jurnal untuk memenuhi rasa penasaran Anda. Saya selalu melakukannya, tapi gak pernah bisa memuaskan saya. Lagi pula ada beberapa jurnal populer yang bertolak belakang dengan apa yang saya dapatkan dalam penelitian ini. Wow. Dengan mengungkap fakta-fakta baru ini, saya yakin ada di jalur yang benar. Ini sungguh alasan yang gak masuk akal. Tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda sebenarnya melakukan human trafficking? Apa itu? Human trafficking, penjualan anak atau penjualan organ, atau menjual video korban di internet sebagai tontonan? Waduh, tidak, itu salah. Kamu bisa melihat rekaman jurnal penelitiannya. Semuanya jelas dan lengkap dari hari pertama. Saya gak mempublikasikan penelitian ini sama sekali kepada siapapun. Saya gak mau penelitian ini bocor sebelum waktunya. Waduh, dunia harus bersabar, karena suatu saat hasil penelitian ini akan saya bagikan ke seluruh penjuru dunia. Ini pasti bermanfaat. Udah gila sih. Korban ditemukan tanpa busana. Apakah sebenarnya penyekapan ini untuk memuaskan hasrat seksual Anda? Waduh, penelitian ini cuma sekedar kedok. Tidak, itu salah. Saya gak punya apa tuh? Gak tahu pokoknya apa modern kepada anak kecil, apalagi dia itu laki-laki. Kalian periksa saja rekaman CCTV. Kalian juga bisa melakukan visum untuk membuktikannya. Terus, kenapa Anda membiarkannya telanjang? Memangnya itu diperlukan? Saya sering memberi subjek pakaian, tapi saya gak memberitahu cara pakainya. Saya ingin tahu apakah manusia bisa pakai baju tanpa diajari. Bukankah sudah jelas? Gak bakalan bisa. Tidak perlu melakukan pembuktian seperti itu. Kamu benar, tapi ada hal yang menarik. Dia ternyata tahu fungsi dari pakaian itu bisa menghangatkan tubuhnya. Pakaian yang saya kasih sering dijadikan alas tidur atau selimut. Bukankah jika telanjang terus menerus korban jadi gampang sakit? Iya, awalnya memang begitu, tapi menariknya ia jadi jarang sakit sekarang. Ini karena gak pakai baju selama bertahun-tahun. Tubuhnya mampu beradaptasi. Enggak, itu gak benar. Gak mungkin itu bisa terjadi. Dia senyum dong. Lu jangan senyum, ini terlalu inilah. Itu salah satu informasi penting yang bisa kita dapat dalam penelitian ini. Rekaman medisnya ada. Subjek selalu saya pantau kesehatannya. Wow, ini gila banget. Aduh, manusia. Aduh.
Ini mah gila banget. Eksperimen gila, aduh, terhadap anak kecil juga ya. Semakin muda semakin ini. Aneh emang si Edward ini mah. Please lah. Oke, apa itu? Dia ngapain? Si Edward masih membaca buku tentang human ya. Oke, ngapain? Subjek sudah tidur. Saatnya pemeriksaan medis. Wow, wow. Kita lihat terlebih dahulu pakai kostum banyu dulu. Memakai jas hitam, memakai jas putih, memakai tempurung ya. Pakai tempurung. Pusat pakai tempurung gak tuh? Oke, memakai topeng atau ini ya, sama itulah. Memakai sarung tangan. Mana sarung tangannya? Aduh, mana sarung tangannya? Oh, ini nih. Sarung tangan, memakai sarung tangan biar enggak infeksi. Dorong troli medis. Oh, ini nih, medis. Oke, sekarang kita akan melakukan visum. Apa sih melakukan visum? Pemeriksaan medis. Nah, oke, sekarang kita akan membuka ini ya. Kita buka dulu memasukkan kode Oke, kita buka. My god. Ukur suhu tubuhnya. Aduh, sangat tidak manusiawi ini mah. Oke, kita ukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Jongkok, please ya. Oke, kita interact. Mengukur suhu tubuh. Aduh, oke. Normal. Suhu tubuh subjek 30. Oke, normal. Normal ya, bukan ini ya, bukan sampai ini ya. Ukur tensinya. Sekarang ukur tensi. Mana tensi? Nah, sekarang ukur tensi subjek dengan stetoskop. Oh iya, lupa. Ada lagi. Mana nih? Nah, ininya juga nih ya. Termometer. Nah, ayo jongkok. Dan sekarang kita memasang tensimeter. Aduh. Nah, sekarang kita tap di apa sih namanya? Aku juga pernah ya digituin apa sih? Dia kayak ada di sponsor itu loh. Tekanan darahnya 105 per 67. 67 malah jadi 67. Ya, tekanan darahnya 105 per 67. 67 per 67 untuk anak 6 tahun. Aku jadi gak tahu normal apa enggak ya itu. Melepas tensimeter itu normal apa enggak ya guys? Aku nggak tahu. Aduh. Masih ya. Oke, sekarang kita taruh. Sekarang kita ngapain? Subjek perlu suntikan paracetamol, ya atau tidak? Coba ya, kita klik ya. Ambil suntikan dan botol. Mana? Ambil suntikan dan botol. Ambil di mana? BTW? Oh, coba. Tadi ada interakan. Gimana nge-interaknya? Nah, ini gimana sih? Nah, susah banget sih. Mau ngambil doang kek. Nah, membungkus obat, membuka bungkus obat, ambil. Aduh, sensor lagi ya. Ambil suntikan dan botol paracetamol. Aduh. Ambil suntikan dan botol paracetamol. Gimana? Mana? Ini kah? Nah. Ini gimana BTW? Gini. Oke. Gitu iya. Oke, kita suntikan dan buat dari jongkok. Aku gak tahu ya apa ya itunya. Berbagainya beda-beda kayaknya ya. Justru beres-beres juga gak sih nanti? Gak tahu.
Oke, di sini lagi. Anda tadi bilang bagaimana jadinya manusia hidup tanpa sentuhan. Bukankah saat pengecekan tekanan darah Anda menyentuhnya, Anda melanggar aturan Anda sendiri? Betul, tapi itu memang salah satu pengecualian. Memang menurutmu bagaimana cara kita mengetahui tekanan darah tanpa menyentuh subjek? Iya sih. Lalu kenapa Anda menggunakan kostum penyu? Oh, itu bentuk antisipasi saya. Saya agak ingin subjek melihat manusia jika tiba-tiba bangun. Selain itu, kostum penyu juga sebuah simbol. Simbol? Simbol apa? Wow. Penyu itu contoh makhluk hidup yang semenjak lahir sudah ditinggal oleh induknya. Ketika bayi penyu menetas secara naluri mereka bergerak menuju laut seolah-olah mereka diprogram seperti itu. Mereka hidup sendiri tanpa perlindungan dan pengajaran dari induknya untuk bertahan hidup. Waduh. Ini mah gila banget. Ini mah aneh. Oh, ini kita berperan jadi penyu nih sekarang. Oke, sekarang disuruh gini ya, lagi dan lagi. Oke, kita tungguin sampai di bawah. Nah, kita tunggu dulu sampai menata. Nah, ya maju. Ayo maju ke depan sana. Waduh, teman-teman gua udah pada ini semua nih. Udah pada pro semua nih untuk jalan. Oke, jalan berjalan menuju pantai. Ayo menuju pantai. Oke, jalan. Kenapa sih jalannya azab. Aduh, susah banget. Oke, tuh yang di sebelah gua juga cepet banget jalannya. Oke, sekarang sekali lagi. Nah, berjalan menuju pantai. Ini udah di pantai, weh. Menuju laut harusnya, nah. Bukan menuju pantai. Apa ini? Waduh, ditangkap sama burung cemar. Apa sih namanya? Bukan merpati, burung camar. Nah, ditangkap burung camar, dimakan burung camar, ditangkap burung camar juga. Aduh, sangat tidak ini sekali ya. Kita lakukan lagi. Sekarang saya sungguh penasaran seperti apa manusia hidup dengan naluri alamiahnya. Anda gak bisa melakukan hal itu dong. Sudah jelas manusia dan penyu itu berbeda. Naluri bertahan hidupnya sangat berbeda. Senyum sama senyum ya. Senyum loh sana. Kita gak akan tahu faktanya sebelum membuktikannya secara langsung. Anda benar-benar memperlakukan korban seperti hewan. Korban sampai dirantai di kakinya. Oh, itu karena subjek sering ada di depan pintu. Ia sering memukul-mukul pintu kecilnya. Saya merantainya agar tak bisa menjangkau pintu itu lagi. Saya merantainya saat subjek lagi tidur. Ketika bangun, ia meronta-ronta hebat. Dia bergerak ke sana sini dengan liar. Bahkan ia hampir tercekik rantai itu. Anda segera menolongnya? Tidak, saya cuma memantaunya di CCTV. Jika ia benar-benar tercekik, baru saya akan datang. Tapi tenang, dia bisa lepas sendiri kok. Lama-kelamaan subjek bisa beradaptasi dengan rantai itu. Mirip seperti anjing yang akan terbiasa dengan ikatannya. Aduh. Dokter Linda sudah tidak kuat. Dia ini seorang ibu, astaga. Sepertinya saya harus menunda sebentar interogasi ini. Catatan saya ketinggalan. Berbicara dengan Jordan. Oke. Dokter Jordan, kamu nggak apa-apa. Kepalaku pusing, rasanya mau meledak. Ada. Tenangkan dirimu, jangan terbawa emosi. Apa? Kamu gak dengar yang diomongin dia? Bentar, ulang. Apa? Kamu nggak dengar yang diomongin dia
sedari tadi. Dia itu orang gila. Aku marah, aku ingin menendang kepalanya berkali-kali. Aku mengerti perasaanmu, tapi kita harus profesional di sini. Aku nggak bisa, aku nggak sanggup melanjutkan ini. Aku ini seorang ibu. Aduh, aku ini manusia, bukan apa, bukan penyu ini. Kuatkan dirimu, Linda. Jika kamu bertindak di luar prosedur, maka sanksi berat akan menimpamu juga. Aduh, kita sudah melalui kasus-kasus kejahatan yang korbannya anak kecil. Ini bukan kasus yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Mungkin ini bukan perkataan yang bijak, tapi kita harus terbiasa dengan hal ini. Tapi orang ini berbeda. Kalau orang lain pasti berusaha keras, berdalih agar gak masuk penjara. Tapi orang gila ini malah membuka semuanya. Seolah itu hal yang membanggakan. Gimana ya? Sebaiknya kamu istirahat dulu sebentar, minum kopi atau merokoklah di luar. Jika sudah tenang, tolong kembali untuk melanjutkan interogasi. Keluar untuk istirahat. Aduh, Pak Polisi, aku pergi dulu ya. Aku mau ini ya, mau minum. Dadah, aku pergi dulu. Aduh, minum terlebih dahulu. Kita pergi keluar untuk istirahat. Aduh, kita keluar. Dah, ayo, minum dulu 20 menit kemudian. Waduh, 20 menit. Sampai 20 menit gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Ambil minum juga biar gak ini. Maaf membuat Anda menunggu. Ayo kita lanjutkan interogasinya. Kamu gak apa-apa, Bu? Oke, bentar. Saya ingin tahu kenapa Anda menyekapnya di kamar mandi. Waduh, iya ya. Kenapa dia menyekapnya di kamar mandi? Apakah biar dia bisa buang air kecil biar dekat? Ya, agar ruangannya lebih mudah saya bersihkan. Maksudmu agar korban bisa buang air di kloset? Dia tidak bisa melakukannya karena subjek tidak diberitahu benda itu untuk apa. Jika ia ingin buang air, maka ia akan mengeluarkannya begitu saja. Membersihkan ruangan isolasi adalah rutinitas saya setiap hari. Waduh, harus dibersihkan, ribet banget sih. Oke, sekarang disuruh ngapain lagi nih? Disuruh ngapain lagi? Sekarang harus ngapain lagi? Oke, sekarang oke, ambil sapu dan pengki. Aduh. Ambil sapu dan pengki, bersihkan kotoran 5. Waduh. Itu apa lagi? Itu tuh ada tulang lagi. Itu juga ngelihat ada apa lagi tuh. Jijik kali aku lihatnya. Jijik kali. Kenapa sih ada itu? Jijik, woi, jijik. Please, jangan ada ini, please. Jijik. Oke. Kita bersihkan lagi. Ini juga ada pakaian astaga, nggak pernah dipakai sama dia pakaiannya. Kosongkan pengki ya. Di tempat sampah. Mengosongkan pengki. Taruh pengki ini. Ambil spray kotor di kasur. Spray kotor di kasur. Oh, ini spray kotor. Masukkan ke keranjang ini kah? Oke. Ambil spray bersih di lemari. Lemari mana? Oh, ini ya. Oke, kita ambil dulu ya. Ambil sekarang. Nah, boneka beruang. Pasang spray bersih ke kasur lagi. Oke, nah, memasang spray. Gampang meren. Ambil pakaian kotor dan taruh ke keranjang.
Dulu sakit sekarang lega, cerita lama aku dari tanah pusing ada. Ini mah gila emang, ambil pakaian kotor dan taruh ke keranjang. Ini kenapa sih harus kayak gini? Oke, kita sekarang ambil mangkuknya. Oke, nanti dia akan diberikan baju lagi kayaknya ya. Kalau apa itu? Tadi dia bangun kah? Wow, dia bangun. Dia bangun guys, dia bangun keluar dari ruangan dan dia bangun dan dia menutup dan pertama kalinya dia melihat penyu, melihat orang berkostum penyu. Waduh, neraka ini mah neraka buat si korban. Jadi korban pernah melihat Anda? Iya, beberapa kali. Apa reaksinya? Apakah dia takut? Subjek tidak pernah menunjukkan ekspresi di wajahnya. Tidak terlihat marah, sedih, menderita, bahkan takut. Itu karena ia gak pernah berinteraksi dengan orang lain. Wah, aneh banget sumpah. Ini mah kejam kali bang. Ini ngapa lagi? Ini kenapa ini? Kok? Oh, tikus. Siap, ada tikus juga nih. Kita jadi tikus. Cari makanan untuk tikus. Ini makanan. Makan tikusnya. Makan roti atau apa ya? Makan terus sampai makan yang banyak. Makan terus. Ingat, makan itu wajib. Kalau nggak makan, wow, dia melihat kotak makan. Dia memakan. Wow, kita jangan sensor lagi nanti. Aku rasa dia akan memakan tikus itu. Oh, dipeluk. Lucu banget, dipeluk. Dipeluk dong sama dia. Awalnya saya pikir subjek akan memakan tikus itu. Saya gak menyangka dia malah makhluknya. Itu pertama kalinya saya melihatnya tersenyum. Sepertinya dia merasakan senang. Tikus itu menjadi makhluk pertama yang berinteraksi kepadanya. Menjadi teman pertama dan terakhir kalinya. Terakhir? Kenapa? Tikus itu hewan yang berbahaya. Dia bisa membawa bakteri mematikan. Penyakit sampar, leptospirosis, tifus, dan banyak lagi. Saya gak mau subjek saya cepat mati. Saya harus menyingkirkan hama itu. Waduh, dia astaga gila nih. Padahal itu teman satu-satunya dia. Akhirnya subjek sudah tidur. Obat tidur yang dicampur di makanannya sudah bekerja. Saatnya membasmi hama. Aduh, saatnya membasmi hama nggak tuh? Oke, kita ambil kostum penyu. Oke. Aduh, gila. Gila emang. Si ini mah gila emang. Ini mah bukan hasil apa lagi nih. Jangan gini lah please. Gini mah udah ini mah. Ambil sapu dan kita akan basmi hama. Basmi hama. Ambil sapunya dan kita akan masuk lagi. Tatot. Memasukkan kode titut aku kentut sambil kayang. Oke, kita basmi bunuh. Kita bunuh. Oke, ini gimana caranya? Oke, dia sedang jalan-jalan ya. Oke, sudah mulai ini ya. Oke, aduh gak bisa diin lagi. Nah, tangkap. Nah, udah setengah itu.
Aku kentut sambil kayang. Aku kentut sambil kayang. Aku kentut sambil kayang. Aku kentut sambil. Nah, ambil pengki. Aduh. Oke, kita ambil pengki dan terlebih dahulu kita ambil sapu dan ambil tikus, sapu tikus itu dan kita pergi dah. Itu di depan mukanya si dia ya. Aduh. Buang ke tempat sampah ya. Dadah. Dadah. Tikus kesayangan dia pergi, sudah pergi ya. Tutup kembali lubang kamar mandi. Kita ambil dan kita tutup, keluar dari ruangan dan tutup pintunya. Kita tutup dan kita sudah selesai. Bungkus tikus ya. Aduh, dia bungkus gak tuh. Pasti dia akan nangis sih. Nangis sih dia. Aduh. Sekarang ngapain? Setelah tikus itu saya singkirkan, ternyata subjek menangis terus selama beberapa hari. Dia menangis dan berteriak-teriak, tapi gak ada kata apapun yang terucap. Ia juga jadi gak nafsu makan. Subjek ternyata bisa merasakan kehilangan. Bukankah hal itu menarik? Aduh, itu ya sih, bukan menarik sih, tapi kehilangan orang yang kita sayang kan terlalu ini ya. Dia nangis. Dia nangis dong. Jangan nangis deh udah. Kenapa ini lagi nih? Mau dibawa kemana nih? Si anak kecilnya nangis, malah si Edwardnya malah nonton TV, enak banget. Aduh, ini mah gila banget. Ngapain lagi nih orang makan pizza lagi dia juga. Dasar gila, man. Nggak punya otak, man. Oke, saya masih gak paham. Anda ini seorang psikiater kan? Tugas Anda menolong orang-orang yang berpuruk. Tapi kenapa Anda bisa melakukan hal sekeji ini? Apa tidak ada rasa iba kepada korban? Apa yang membuat Anda minim empati? Apa Anda mempunyai masa lalu yang buruk? Seperti mendapatkan perlakuan kasar dari orang tua Anda atau dibully saat masih kecil. Anda benar. Biasanya orang yang punya masa lalu yang kelam akan membuatnya memiliki dendam dan trauma. Mereka bisa melampiaskannya ke orang lain. Dokter Linda, sudah berapa lama Anda melakukan interogasi kepada para kriminal di kepolisian? Sekitar 7 tahun. Pernahkah Anda bertemu kriminal yang enggak punya Pernahkah Anda bertemu kriminal yang enggak punya catatan kriminal, enggak punya trauma masa lalu tapi bisa melakukan hal di luar batas? Kenapa kita yang diinterogasi? Ya, saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu. Ya, seperti itulah saya. Saya berasal dari keluarga baik-baik. Orang tua saya memperlakukan saya normal seperti pada umumnya. Saya gak punya trauma, saya gak punya dendam kepada siapapun. Tetapi saya sadar saya gak punya empati. Saya gak bisa merasakan apa itu rasa kasihan. Saya gak bisa merasakan kesedihan, rasa sakit atau penderitaan orang lain. Saya sudah mencoba untuk memperbaikinya dengan berbagai ilmu psikologi, namun hasilnya nihil. Selama bertahun-tahun meneliti subjek, saya juga berharap bisa merasakan kasihan kepadanya. Akan tetapi hal tersebut tetap tidak muncul. Rasanya biasa saja. Apakah ini semacam kutukan atau malah sebuah anugerah?
Pada awalnya saya merasa ini adalah kekurangan. Namun pada akhirnya justru hal ini yang diperlukan sains, terutama ilmu tentang manusia. Banyak percobaan kepada manusia yang terhalang etika dan moral. Untuk melakukan percobaan kepada manusia, para penguji harus empati. Mereka harus tega melakukan hal-hal yang selama ini dinilai kejam oleh masyarakat. Jika mereka memiliki rasa iba kepada subjek, maka percobaan bisa berhenti di tengah jalan. Lagi pula saya ini sedang menyelamatkan subjek dari orang tua yang gak menginginkannya. Jika saya agak mengambilnya, mungkin ia akan dibuang orang tuanya lalu mati kedinginan dan kelaparan. Daripada mati sia-sia, lebih baik dia menjadi berguna dan jangan gitu juga. Banyak informasi berguna yang berhasil saya dapatkan dari penelitian ini. Saya sudah mencatat semuanya di jurnal penelitian, dan saya yakin orang-orang akan membutuhkannya suatu saat nanti, termasuk kamu. Anda melakukan kejahatan besar, ini hanya demi informasi. Anda tahu Anda bisa dihukum sangat berat loh. Dapat. Ini gua serak-serak gimana ya? Iya, saya sudah memperhitungkan segalanya. Saya tahu semua konsekuensinya. Saya juga tahu suatu saat saya akan dihukum berat, tapi itu adalah sebuah pengorbanan. Saya akan menjadi martir dalam dunia sains. Giordano Bruno Nicolai Giordano Bruno Nicolai Vavilov, Mikhail Servetus. Itulah adalah beberapa nama martir dalam dunia sains. Letnan Jenderal Shiro Ishii dalam unit 731 telah melakukan eksperimen gila kepada manusia saat Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tak pernah diadili sebagai penjahat perang karena informasi eksperimennya begitu penting. Dari semua perkataanmu, sepertinya Anda gak menyesal telah melakukan ini. Satu-satunya hal yang saya sesalkan adalah kalian datang terlalu cepat. Banyak hal yang belum saya ungkap dari penelitian ini. Salah satunya bagaimana jika subjek bertemu dengan lawan jenis, apakah mereka akan melakukan reproduksi? Apa maksudmu lawan jenis? Apa maksudmu lawan jenis? Apa ada anak lain yang kamu sekap? Tidak, tapi masih dalam bentuk rencana, butuh sumber daya yang memadai. Satu subjek masih kurang untuk menjawab berbagai pertanyaan. Apakah mereka masih bisa menjadi manusia? Bisa menjadi manusia? Pertanyaan itu lebih pantas ditunjukkan kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda manusia apa bukan? Si bukan manusia ini, Edward. Beberapa hari kemudian. Gimana nih keadaannya sih itu ya? Emperor Hospital. Sekarang ini si kapten gimana sih? Apa sih? Kapten pemadam kebakaran itu kan? Aduh. Oke, kita sekarang menuju ke ini ya. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menjenguk seseorang. Apakah dia dirawat di sini? Siapa namanya? Saya nggak tahu namanya. Dia anak kecil korban penyekapan. Anda siapa? Keluarganya? Bukan, saya. Anda wartawan. Maaf, dia gak boleh diwawancara. Dia sedang dirawat. Saya bukan wartawan. Saya pemadam kebakaran yang menolong anak itu. Betulkah itu? Ada perlu apa Anda kesini? Saya cuma ingin tahu keadaannya. Apa saya diperbolehkan melihatnya sebentar? Tunggu sebentar, biar saya menghubungi suster yang menjaganya. Gak ada jawaban. Oke, gimana? Permisi Pak, telepon perawat penjaga
perawat jaganya gak diangkat. Saya gak bisa mempersilahkan Anda bertemu anak itu tanpa izinnya. Oh begitu, baiklah, saya mengerti. Saya mungkin akan kembali besok. Oke. Hey, Emma. Hah? Kebetulan kamu lewat. Bapak ini ingin bertemu dengan Gabriel. Hah? Siapa dia? Keluarganya? Bukan, dia petugas pemadam yang menolong anak itu. Jadi Anda sang pahlawan yang menyelamatkannya. Saya cuma melaksanakan tugas. Suster, apa saya dibolehin menjenguknya? Tentu, ayo ikuti saya. Oke, makasih ya. Ya, pergi dulu. Kamu, Emma, kamu cantik banget ya, Emma. Iya, Emma cantik banget loh, guys. Cantik kali lah, Bah. Cantik kali. Di mana, Bang? Di mana kamarnya? Ini apa nih? Physical therapy gym. Wow. Itu apa juga tuh? Occupational therapy tab. Ini pediatric therapy room. Wow. Oke, ini kan ruangannya. Sebelum Anda ketemu Gabriel, saya harus memberitahumu beberapa hal. Tunggu dulu, suster. Maaf, saya potong. Gabriel itu anak yang disekap dari rumah kebakaran itu kan? Soalnya saya gak tahu kalau namanya Gabriel. Takutnya salah orang. Anda gak salah orang kok. Sebenarnya anak ini gak memiliki nama. Kami yang menamainya Gabriel. Oh begitu. Lalu apa yang harus diberitahukan kepada saya? Gabriel saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Selama bertahun-tahun ia gak pernah berinteraksi dengan siapapun. Apa dia baik-baik saja? Kondisi fisiknya baik, tapi dia mengalami keterlambatan perkembangan. Dia belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, dan belum bisa berinteraksi dengan orang lain. Dia butuh perhatian ekstra dan harus dilakukan dengan hati-hati karena traumanya begitu hebat. Tidak sembarang orang diperbolehkan bertemu dengannya. Cuma orang-orang yang diberikan tugas oleh dokter saja. Jadi saya akan meminta Anda hanya untuk memperhatikannya dari jauh dan jangan mengajaknya berbicara. Baik, saya mengerti. Suster, saya membawakan boneka dan bunga untuk Gabriel. Tolong berikan kepadanya ya. Baik, tapi mungkin saya gak bisa memberikannya ke Gabriel untuk saat ini. Dia masih butuh penyesuaian. Baik, saya mengerti. Terima kasih, suster. Aduh, oke. Kita menuju ke waktunya kita masuk. Aduh, Gabriel, aduh. Dia sedang main. Oke. Sekarang Emma mau bermain dulu sama si Gabriel. Hei sayang, kamu lagi mana apa? Si Gabriel takut. Guys. Maaf, aku membuatmu takut ya. Tenang sayang, aku orang yang baik kok. Kamu main bola warna-warni, aku boleh ikut main? Masih dalam penyesuaian ya, Emma. Udah gak apa-apa. 5 bulan kemudian. Masih dalam ya, masih. Gimana dalam 5 bulan kemudian? Sudah bisa ini kah? Sudah bisa kah? Hai Gabriel. Ayo kita makan. Kita belajar makan pakai sendok lagi ya, sayang. Jongkok dan kita taruh dulu ya. Taruh. Ayo kita makan ya Gabriel. Kita makan enak sekarang. Kamu jangan ini ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Semoga Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Berkatilah makanan ini agar setiap usapan menjadi energi positif untuk kami.
Berkatilah juga Gabriel ya Tuhan agar cepat pulih sehingga dia bisa bermain dengan teman sebayanya. Amin, amin. Aduh. Ayo sayang, ambil sendoknya. Coba yang mana sayang sendok? Ini sendok. Ini. Bagus. Nah, sekarang ayo sendok makanannya. Ayo kamu bisa sayang. Gimana ya? Oke, aku ajarin lagi ya. Ini nih. Ini ambil. Nah, kan kamu udah ngambil sendoknya. Ikuti aku ya. Kan kamu udah pegang sendoknya seperti ini. Terus sendok makanannya seperti ini. Siap. Nom gitu Gabriel. Kamu bisa. Set sendok makan. Kamu pasti bisa. Ayo. Enak. Ayo kamu juga makan sayang. Kamu pasti bisa. Bagus. Pelan-pelan saja. Oke, tap untuk makan. Tap. Nyam enak banget pastinya. Enak. Yay, kamu pinter. Ayo makan lagi. Tap lagi. Tap lagi. Tap lagi. Gitu lah pokoknya mah. Pintar, kamu hebat. Enak kan? Dia belum bisa diajak berinteraksi. Nanti kita main keluar yuk. Setelah kamu sudah bisa berjalan, kita akan ke taman bermain. Di sana lebih banyak mainan. Kamu mau? Aduh, saya emang nangis. Aku benar-benar ingin melihatmu tersenyum. Hingga sekarang aku belum pernah melihatnya. Neraka apa yang telah kamu lalui sebelumnya? Kenapa ya? 2 bulan kemudian, si Edward gimana dong? Kita lanjutin di episode selanjutnya aja ya. Kayaknya, oke. Oke lah guys, sampai di sini dulu aja ya. Karena sudah panjang kali nih ya. Sudah panjang aku bermain game ini. Dan seperti yang kalian lihat, si Edward sudah mau di ini ya. Berapa lama dia di penjara ya. Terdakwa Gavin Quentin Edward. Oke lah, kita lanjutin di next video saja ya guys. Yaudah guys, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya guys. Yaudahlah guys. Bye bye.